Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Edunus Nadi di IR Channel. Oke guys, tantangan utama dalam berkebun ya di musim kemarau ini adalah bagaimana supaya media tanam tidak cepat kering. Nah, dalam hal ini teman-teman saya akan berbagi bagaimana upaya saya dalam menjaga kelembaban tanah. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Oke guys, jadi di kebun ini saya mencoba beberapa cara sederhana untuk menjaga kelembaban tanah, ya sekaligus untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu saya memanfaatkan air got. Nah, kalau air got kondisinya masih memungkinkan dan tidak tercemar limbah berbahaya gitu teman-teman, air got bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi air got daripada terbuang begitu saja kan, mending kita manfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air gitu teman-teman. Nah, yang kedua menggunakan mulsa gitu dari bahan-bahan yang ada. Jadi di sini saya memanfaatkan daun jambu yang sudah jatuh gitu teman-teman, kemudian dicacah-cacah atau dipotong-potong. Ya bukan cuma daun jambu aja gitu teman-teman ya, kalau ada rumput kering atau sisa-sisa tanaman juga bisa dimanfaatkan gitu. Jadi bahan-bahan ini kemudian saya letakkan di permukaan tanah di sekitar tanaman. Jadi tujuannya untuk membantu mengurangi penguapan gitu, sehingga tanah tidak terlalu cepat kering. Nah, dan yang menarik gitu, setelah lama gitu atau setelah sekian lama, bahan-bahan ini kemudian akan terurai gitu menjadi bahan organik teman-teman, dan bisa kembali gitu menjadi bagian dari tanah. Nah, yang ketiga menambahkan kompos atau bahan organik. Jadi tanah yang banyak mengandung bahan organik biasanya lebih baik dalam penyimpanan air gitu teman-teman, atau media tanam gitu yang mengandung banyak bahan organik akan lebih baik gitu dalam menyimpan air gitu. Jadi kita bukan hanya merawat tanamannya gitu, tetapi tanahnya juga gitu harus diperhatikan gitu. Ya dalam hal ini saya akan menambahkan kompos ke media tanam yang ada di polybag. Nah, untuk yang keempat, memperhatikan waktu penyiraman. Jadi dalam hal ini saya lebih memilih menyiram pada pagi atau sore hari gitu, atau pagi-pagi sekali atau sore-sore sekali gitu teman-teman. Ya karena kalau menyiram saat matahari sedang terik atau sekitar jam 3-an itu masih panas gitu, kemungkinan air akan lebih cepat menguap gitu sebelum benar-benar dimanfaatkan tanaman. Nah, yang kelima teman-teman, kita kayak membuat cekungan kecil gitu di sekitar tanaman. Jadi cekungan itu ya biar air enggak lari gitu, biar air tetap di sekitar tanaman. Jadi kalau kita menyiram, air kita tertahan gitu di sekitar tanaman, nggak kemana-mana, dan punya kesempatan untuk meresap ke dalam tanah gitu yang di sekitar tanaman. Jadi air nggak langsung kabur gitu atau pergi kemana-mana gitu teman-teman. Nah, untuk yang keenam teman-teman, jangan biarkan tanah terlalu terbuka gitu. Kalau ada yang kosong ya kita bisa tutup dengan menggunakan mulsa gitu, atau kita bisa tanami dengan tanaman penutup tanah. Jadi semisal kalau ada tanah yang telanjang gitu atau nggak ada tanamannya, itu panas matahari itu akan lebih panas gitu, dan lebih cepat kehilangan kelembabannya gitu teman-teman.
Guys, ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.